Indeks harga saham gabungan ditutup menguat di akhir perdagangan. Kita simak data penutupan perdagangan yang dipandu-rekan Veronica Moniaga. Ya, baik Rima Safira dan juga pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup menguat pada penutupan perdagangan awal pekan ini. Seluruh indeks saham acuan juga kompak menghijau pada hari ini. Kita simak datanya. Hari ini IHSG menguat 0,77% di level 5.438,66, sementara untuk LQ45 menguat 0,96% di level 946,46. IHSG memimpin penguatan mayoritas indeks di Bursa Asia Tenggara. IHSG terdorong sentimen positif dari laporan keuangan emiten yang relatif baik. Selain itu, aksi jual investor asing yang tidak terlalu besar juga membantu penguatan. Tercatat, nilai penjualan bersih investor asing mencapai 200 miliar rupiah. Sementara untuk indeks bursa regional mayoritas menghijau di awal pekan ini tidak jauh berbeda dengan IHSG. Kita lihat datanya. Ya, bursa regional hari ini menguat dipimpin oleh Shanghai dengan penguatan signifikan 2,59%, kemudian Hang Seng 1,51% dan Nikkei 0,65%, sementara Straits Times menguat 0,16%. Bursa regional Asia menguat seiring spekulasi investor bahwa Tiongkok akan memberi stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Gubernur People Bank of China, Zhou Xiaochuan, mengatakan laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok sudah terlalu tertekan. Namun otoritas memiliki beragam kebijakan untuk merespon kondisi itu. Kita kembali ke dalam negeri, nilai tukar rupiah menguat tipis pada penutupan perdagangan hari ini. Kita lihat angkanya. Rupiah hari ini menguat 6 poin di level Rp13.057 per dolar Amerika. Sepanjang hari, rupiah diperdagangkan cenderung melemah. Pelemahan mata uang Garuda dipicu sentimen domestik dan eksternal, imbas tingginya kebutuhan dolar korporasi, serta pernyataan Gubernur The Fed Janet Yellen yang menegaskan bahwa tingkat suku bunga acuan akan naik secara bertahap pada tahun ini. Apa yang terjadi pada indeks bursa domestik pada hari ini? Langsung saja kita simak analisisnya dipandu rekan Rima Safira. Ya, baik, terima kasih Vero dan pemirsa. Indeks harga saham gabungan berakhir di teritori positif. Lantas sentimen apa yang mempengaruhi indeks hari ini? Dan emiten apa saja yang layak Anda koleksi esok hari? Kita akan membahasnya bersama Presiden Direktur Astronashi Internasional Gema Guryadi. Selamat malam Pak Gema. Selamat malam. Ya, Pak Gema, ini minggu ini diawali oleh penguatan ya, IHSG berada di teritori positif. Menurut Anda ini apa pemicunya? Oke, selamat malam pemirsa. Kalau kita bicara bulan Maret, artinya posisi matahari ada di Aries. Dan ini secara historical 34 tahun terakhir akan membawa dampak yang bullish sampai nanti di Taurus itu kurang lebih sekitar 25 hari lagi dari sekarang. Artinya di dalam penguatan ini kita mengalami masa struggling dari awal Maret, IHSG sideways dan terus menurun. Dari price action analysis ini adalah itu merupakan... yang menyebabkan fluktuatif. Fluktuatifnya ini cukup parah sekali, tetapi dengan hari ini confirm seperti ini, kita memberikan waktu sampai hari Rabu, dia harus naik terus sampai kurang lebih 5.467. Itu adalah area minimal yang harus dicapai, dan pada saat besok sudah mencapai itu, artinya itu adalah tiket untuk IHSG tapi mencapai... Tapi mungkin tidak naik untuk ke level segitu? Probability 75% akan mencapai level tersebut ya sebelum hari Kamis, dan pada saat itu di hit, artinya itu adalah tiket untuk menuju 5.800. Oke, selain sentimen yang Anda sebutkan, bagaimana dengan apakah ini juga didorong oleh aksi beli di saham-saham unggulan? Ya, saham unggulan ini agak terpecah ya. Jadi kalau zaman dulu kenaikan itu akan naik bersama-sama, kalau sekarang terpecah. Ini saham-sahamnya sporadis, jadi harus berhati-hati dalam memilih. Yang akan memimpin market nanti untuk satu minggu ini adalah perbankan, kemudian properti, dan disusul terakhir oleh konstruksi. Tetapi konstruksinya baru akan mulai bangkit. Yang jelas adalah perbankan dan properti ini yang akan naik. Jadi yang tadi Anda sebutkan itu yang layak untuk dikoleksi, ya, begitu? Layak untuk dikoleksi sampai akhir minggu ini. Barangkali bisa disebutkan emitennya apa saja dan alasannya apa? Oke, kita ada 4 pemirsa, dan tambah satu lagi nanti banking ada 2, BRI, kemudian Bank Mandiri, kemudian kita punya Waskita Karya, dan ada PTPP, yang terakhir adalah Ciputra Development ya. Jadi kalau Anda suka Ciputra atau suka BSDE, Anda bisa pilih di antara itu karena memang kinerjanya selalu bagus, dan banking ini akan terus leading sampai akhir tahun, dia sebagai penopang indeks, diikuti dengan properti ya. Ini yang tidak bisa dipungkiri bahwa memang indeks kita akan didorong dari 2 sektor ini untuk sampai ke 5.800 nantinya. Oke, selain perbankan, properti? Ya, untuk layer ketiganya kita punya consumer. Ya. Consumer goods itu akan dipimpin oleh Indofood Consumer Branded Product. Ini yang akan menjadi satu strong point untuk kita beli nantinya. Oke, baik, itu yang layak dikoleksi, dan kita akan bahas yang layak untuk dijual usai jeda. Pak Gema, baik pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai jeda.
Ya, terima kasih Anda masih bersama Money Report dan kita lanjutkan dialog analis saham kita bersama Pak Gemma Guryadi. Tadi kita sudah membahas ada 3 yang untuk layak dikoleksi. Bagaimana dengan yang layak jual? Ini Oke. ada berapa dan apa saja? Layak jual, pemirsa, dengan dolar harga segini, otomatis Mitra Adi Perkasa itu harus dijual. Kemudian sell on strength itu ada di AALI karena CPO ini tidak bergerak juga. Kemudian dari INTP itu kita rekomend untuk sell on strength. Dan yang terakhir itu ada dari consumer poultry, ada JAPFA karena harga jagung sedang tinggi dan korelasinya kepada JAPFA ini akan terus makin bearish. Jadi kalau Anda melihat 4 saham ini sebaiknya untuk dihindari terlebih dahulu. Dan tetap bagi Anda pencinta saham mining, metal mining ini juga tidak disarankan untuk beli. Oke, tidak disarankan untuk beli. Ya. Berbicara mengenai IHSG, hari ini menguat. Apakah besok akan melanjutkan penguatan? Seharusnya menguat sampai hari Kamis. Seharusnya, berarti belum tentu. Ya, 75% probability should be up. Ya, karena patternnya memang mengharuskan Menurut indeks Anda naik. apa sentimen atau data pendukungnya? Sentimennya saya yakin dengan Cina akan mengeluarkan stimulus dan kemudian kita melihat rupiah ini ada tendensi untuk menguat sampai 12.700 dan US dollar index DXY ini akan melemah sampai 95, maka ini akan menjadi satu katalis positif untuk kenaikan IHSG. Oke, bahas sedikit ini rupiah apakah besok akan terus menguat? Ya, harusnya di dalam 3 hari ini. Kalau untuk besok flat, tidak akan bergerak terlalu jauh, tetapi dalam minggu ini ada harapan ke 13.100, kemudian mulai menguat lagi sampai 12.700. Baik, terima kasih Pak Gemma. Thank you.